perempuan yang tengah uzur kan, ada gak dia punya ini, dia punya, saya rasa tak ada ya. Oh mana ada gak? Ada dia punya ini, tak ada ya. Orang yang uzur yang tak boleh masuk masjid ya, tak boleh ya, itu memang ada. Tak boleh baca Quran ya, tak boleh sholat ya, tak boleh puasa. Tapi kalau ziarah kubur saya rasa tak ada, tidak disyaratkan ya bersuci daripada hadas besar ya. Hatta kalau tidak ada wudhu pun boleh boleh menziarahi kubur. Wallahu alam ya. Jadi kalau saatnya itu kena ada nasnya lah, kalau dalam masalah yang seperti itu ya, nah itu kena ada nasnya ya. Kalau memang ada nasnya kita ikut lah, tapi kalau tidak ada nasnya ya, sebenarnya boleh aja. Takut macam mana? Kalau perempuan tengah uzur, wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Tak pernah dengar ya. Tapi perempuan memang dibolehkan menziarahi kubur ya. Itu yang ininya, perempuan memang dibolehkan menziarahi kubur. Walaupun ada dulu larangan, asalkan jagalah ada adabnya, tidak meraung-raung ya, tidak menangisnya, tidak tentu halal. Jadi memang menziarahi kubur ini adalah amalan sunnah. Termasuk menziarahi kubur Rasulullah SAW. Ya. Nah ini memang ada perbezaan. Para ulama jumhur menyatakan kita menziarahi kubur Rasulullah SAW itu adalah sunnah lah. Hatta kita berniat, kita boleh ya, berniat sengaja untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW. Itu adalah menurut jumhur ya, memang ini adalah sunnah. Walaupun sebagian kecil para ulama ya, dalam masalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini dia ada pendapat yang tersendiri lah ya, bagi dia ghairu masyru'ah ya, bagi dia tidak masyru' ya kalau kita berniat semata-mata untuk menziarahi kubur Rasulullah. Tapi ini bukan pendapat jumhur para ulama ya. Bahkan para ulama tidak setuju lah dalam masalah ini dengan pendapat Ibn Taimiyah ya, dalam hal menziarahi kubur Rasulullah ini pun dikira sebagai ya, sunnah ya, kita berziarah. Tapi ya yang tidak boleh adalah kita meminta apa namanya, pertolongan daripada Rasulullah ya, itu tidak boleh ya, kita mendoakan, bersolawat ya. Sebab itu kubur Rasulullah dulu pun banyak disalahpahami kan, sebab itu sekarang dijaga kan, ada poli-poli yang jaga, sebab ada orang yang meminta ya. Ya. Jadi kuburan itu sendiri dijadikan seperti bangunan ya, tinggi. Nah itu sebenarnya itulah sebenarnya yang sebenarnya ditegak ya. Sederhana sebenarnya ya, sederhana ya, yang sederhana ya. Walaupun yalah ada juga orang mengatakan kalau kuburan orang-orang tertentu ya, ataupun ulama wali tertentu, tapi secara umumnya sebenarnya kuburan yang ini adalah kuburan yang sederhana ya. Kita lihat kan kuburan sahabat-sahabat Rasulullah di Baqi ya kan ya, ataupun di Uhud ya, dia sederhana, simpel, tak ada apa-apa ya. Itulah yang terbaik ya. Tapi ya asalnya ini berlaku juga dalam masyarakat kita ya. Cara kita mengatasinya kenalah bijak ya. Bukan kita ambil kapal, kita ambil ini, kita hancurkan ya. Ambil bulldozer kita bulldoze misalnya gitu. Ya, tak macam itu ya. Kita kena dengan cara yang hikmah ya. Walaupun kita mungkin tidak setuju ya dengan apa yang berlaku. Betul ya, memang itu di Mesir pun berlaku ya. Di Mesir ya, di Syria, di tempat kita di Indonesia ya. Ya silakan.
Ya, talqin apa semua yang ini yang ada yang kata bid'ah. Bagi saya ini adalah khilaf ya. Talqin pengajaran kepada kita juga ya. So ini masalah khilafiyah lah ya. Ya yang itu pun bawa bunga dan air pun wallahu alam asalnya pada mana ya. Tapi memang ada ada yang mengatakan ya Rasulullah pernah lalu satu kubur ya, dan penghuni kubur sedang disiksa, kemudian Rasul tancapkan satu satu batang ya. Rasulullah kata selagi batang ini basah lagi tak kering ya, maka dosa penghuni kubur ini diringankan ya. Jadi mungkin orang kita istiqomah batang diletak bunga ya. Wallahu a'lam.